Wah, itunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'allima li fadata wa istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrar bid-darin amin. Akan kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tanda-tanda orang yang cinta kepada Rasulullah. Ada banyak tanda-tanda. Sekarang kita akan bahas tentang bagaimana para sahabat mengagungkan Rasulullah, memuliakan Rasulullah dan menghormati kepada Rasulullah. Bahwasanya para sahabat itu kecintaannya kepada Rasulullah tidak bisa diragukan lagi, dan mereka orang yang sangat menghormati dan memuliakan kepada Rasulullah SAW. Diceritakan dari Sayyidina Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah itu pernah suatu hari keluar bersama sahabat-sahabatnya. Ada sahabat Muhajirin, ada sahabat Ansor. Mereka para sahabat ini lagi duduk-duduk, di antaranya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Fala yarfa'u ahadun minhum basarahu ilaihi illa Abu Bakrin wa Umar. Mereka semuanya para sahabat waktu mereka duduk tidak berani untuk mengangkat pandangannya memandang Rasulullah kecuali Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kenapa kok Abu Bakar dan Umar? Karena Sayyidina Abu Bakar ini adalah orang yang dilihat oleh Rasulullah, sehingga mereka berdua juga melihat Rasulullah. Ketika mereka semuanya tersenyum kepada Rasulullah, Rasulullah pun tersenyum kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Mereka itu saking mengagungkannya Rasulullah, tidak berani menatap wajahnya, itu tidak berani. Jadi jarang ada orang yang bisa mensifati wajah-wajah Rasulullah. Wajah Rasulullah itu jarang, kecuali mereka orang-orang tertentu saja. Karena saking wibawanya dan saking mereka menghormatinya kepada Rasulullah sampai tidak berani menatap wajahnya, wajah Rasulullah. Dalam satu riwayat dijelaskan bahwasanya para sahabat itu ketika duduk bersama Rasulullah, ka'anna ala ru'usihimut thair, seakan-akan di atas kepala mereka ada burung. Dan itu menunjukkan betapa mereka ini kondisinya sangat tenang, sangat khusyuk dan tidak banyak bergerak. Itu ketika mereka hadir di majelisnya Rasulullah. Kita memang tidak hadir di majelisnya Rasulullah, tapi kita hadir di kisah-kisah Rasulullah. Di majelis disebutkan kisah-kisah Rasulullah, sifat-sifat Rasulullah, akhlak Rasulullah, sehingga kita pun juga sudah semestinya dengan tenang dan khusyuk mendengarkan apa-apa yang berhubungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka para sahabat ini orang yang begitu mengagungkan dengan sangat istimewa kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah itu berwudu, la yatawaddau illa tadaru wudu'ahu. Kalau Rasulullah itu lagi wudu, sahabat itu sudah berada di kanan kirinya, rebutan mau mengambil bekas air wudu yang jatuh itu. Jadi apapun yang berhubungan dengan Rasulullah itu semuanya menjadi mulia, sampai berebutan itu. Bakadu yaktatiluna alaihi. Dan Rasulullah ketika meludah, wala yabsuqu busaqan wala yatanakhamu nukhamatan illa talaqauha bi akufihim fadalaku biha wujuhahum wa ajsadahum. Ini lebih hebat lagi. Kalau lagi Rasulullah lagi meludah atau lagi mengeluarkan dahak, itu mereka juga sama. Cepat-cepat ini mau dibuang kemana? Ada yang ditangkap pakai tangannya. Pokoknya bagaimana caranya agar tidak
jatuh ke tanah. Coba ya kalau kita lagi meludah atau lagi mengeluarkan dahak, siapa juga yang mau? Oh dia ustadz, mau dia kiai, kemungkinan tidak ada. Tapi Rasulullah ini luar biasa, para sahabat sampai sebegitunya. Bukan cuma itu, bukan cuma ditangkap, tapi coba bayangkan, mereka mau untuk mengusapkan ke wajahnya, mengusapkan ke tubuhnya. Ya Pak. Nah, tidak ada kecintaan yang hebat melebihi sahabat, tidak ada. Karena mereka melihat langsung kepada Rasulullah. Jadi tahu bagaimana cara memuliakan Rasulullah. Nanti ada orang bilang, oh itu bid'ah, ya, tabaruk dengan bekasnya orang-orang soleh. Ini sahabat ini di hadapan Rasulullah, dan Rasulullah tidak melarang. Mau mengatakan apa? Sahabat orang yang bodoh. Padahal sahabat ini orang yang mendapatkan pendidikan, ajaran langsung dari Rasulullah. Coba ya, lagi ngeludah, lagi ngeluarkan dahak, ini tidak sampai jatuh ke tanah, ditangkap pakai telapak tangannya. Ada yang sebagian diusapkan ke wajahnya, ada yang sebagian diusapkan ke tubuhnya. Kita mungkin mengusapkan di tubuh saja mungkin tidak berani niru itu, apalagi di wajah, kadang minum bekas gurunya itu kadang nggak mau, padahal itu cuma minum, apalagi ini ludah sama dahak. Wala taskutu minhu sya'ratun illa tadaruha. Rasulullah itu juga sama. Ketika beliau potong rambut, jadi kayak ada lomba begitu loh. Rasulullah potong rambut, ini sahabat ini sudah kanan kirinya sudah ada mengelilingi Rasulullah. Cepet-cepetan, ini rambut jatuh, ambil. Makanya sekarang itu banyak rambut yang asli dari Rasulullah sudah ada di sini, ada di situ, karena memang itu rambut Rasulullah kan banyak. Jadi ada yang mungkin ngambil beberapa helai, diambil, disimpan, akhirnya turun-temurun sampai disimpan di satu tempat. Ada yang kapan hari saya pernah mencium rambutnya Rasulullah dari Jakarta. Itu juga ada riwayatnya dari ini sampai ke sahabat yang pernah ngambil rambut Rasulullah. Itu asli. Coba ya, rambutnya Rasulullah sampai sekarang masih ada. Peninggalan Rasulullah sampai sekarang masih terjaga dengan sangat rapi. Nah, itu para sahabatnya. Coba kalau sekarang potong rambut, ya dibuang rambutnya. Mereka itu, saya tidak bisa bayangkan itu gimana itu. Yang motong siapa? Terus apa mereka ini tahu jadwal Rasulullah potong rambut atau bagaimana? Pokoknya rambut ini jangan sampai jatuh ke tanah, rebutan pokoknya. Saya harus dapat. Padahal cuma rambut ini bukan rebutan uang, bukan rebutan jabatan, ini rebutan rambut. Tapi ya ini bukan sembarang rambut, ini rambutnya bukan rambutnya manusia biasa, ini rambutnya orang istimewa. Sehingga sahabat itu seperti itu cara memuliakannya Rasulullah. Kita ini tidak bisa seperti sahabat. Maka jangan sampai ketika didengarkan kisah-kisah Rasulullah kita tidak mendengarkan. Tidak bisa seperti sahabat, tidak bisa. Wa idza takallama khafadu aswatahum indahu. Mereka para sahabat itu kalau lagi hadir majelisnya Rasulullah, kalau lagi ngomong khafadu aswatahum, pelan banget kalau ngomong, untuk menghormati Rasulullah. Beda dengan murid-murid sekarang, lagi ada gurunya kadang ngomong sama temannya. Beda sama dulu. Rasulullah itu guru, para sahabat itu murid-muridnya. Ya sama seperti sekarang, guru murid adabnya memang seperti itu. Kalau lagi gurunya lagi menjelaskan atau walaupun tidak menjelaskan, ada hadir di situ, sudah semestinya ngomongnya itu pelan. Jangan keras-keras sampai gurunya itu mendengarkan, khawatir mengganggu dan tidak menghormati. Tapi ada satu kondisi juga di mana kalau lagi hadir dalam satu perkumpulan itu tidak boleh ngomong pelan. Misal ada 3 orang lagi kumpul bareng, kemudian 2 orang ini bisik-bisik, ini tidak boleh ngomong bisik-bisik, padahal di sampingnya ada 1 orang. Tidak boleh bisik-bisik. Kenapa? Menjaga perasaan orang ini, khawatir dia ngira yang tidak bagus, khawatir suudon.
ini kenapa kok bisik-bisik, apalagi ngomongkan saya, padahal tidak ngomongkan dia. Itu tidak boleh kalau seperti itu. Kalau sekarang gampang, tidak usah bisik-bisik, cukup lewat WA, kan tidak ketahuan kalau memang ada hal yang rahasia. Itu tidak boleh kalau seperti itu. Bisik-bisik di hadapan orang lain itu tidak boleh. Khawatir orang yang tidak bisik-bisik itu ngiranya, oh ini kayaknya lagi ada hal penting, kayaknya saya ini tidak boleh tahu, atau mungkin dia lagi ngomongkan saya. Ini menjadikan orang suudzon. Tidak boleh bisik-bisik, tidak boleh, kecuali ngomong secara keras tidak apa-apa, atau pakai WA kan tidak masalah, tinggal WA saja, kasih kode dicolek begitu pinggirnya, tidak masalah, biar tidak menjadi fitnah. Nah itu mereka para sahabat ketika ngomong di hadapan Rasulullah itu khafadu aswatahum, melirihkan, memelankan suaranya sangat kecil, volumenya dikecilkan. Wa ma yuhidduna ilaihi an-nadhara ta'diman lahu. Dan mereka ketika hadir di masjidnya Rasulullah nunduk terus, tidak berani untuk melihat wajahnya Rasulullah. Itu Rasulullah ya, bukan kita ini. Nah. Kemudian yang berikutnya, karena ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'una babahu bil adhafir. Coba ya kita lihat kisah-kisah yang sangat istimewa dari para pecintanya Rasulullah ini. Karena ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'una babahu bil adhafir. Mereka para sahabat itu ketika mau bertamu di rumah Rasulullah, bagaimana caranya? Mereka mengetuk pintu Rasulullah dengan kukunya. Ya, coba ya. Tidak mau Rasulullah itu kaget. Tidak mau mengganggu apa yang dilakukan oleh Rasulullah di rumah. Kita kalau tidak dibuka itu kan karena keinginannya orang sekarang ya, sudah dikasih bel, akhirnya orang itu lupa salam. Mending tidak usah, mending salam saja. Orang itu kalau sudah dikasih bel biasanya tidak salam biasanya. Coba kalau kita kan bukan pakai kuku ya, pakai gini kan beda suaranya. Pakai kuku coba bayangkan suaranya seperti apa. Mereka sahabat mengetuk pintu Rasulullah, pintu rumahnya dengan memakai kuku. Kan kecil sekali. Saking tidak maunya para sahabat ini untuk mengganggu atau membuat Rasulullah kaget, atau mungkin nanti Rasulullah itu lagi istirahat atau lagi sibuk atau bagaimana, cuma pakai kuku. Kita pakai gini, kadang-kadang begini. Ini kurang adabnya itu. Jangan keras-keras, biasa-biasa saja. Kalau ngetuk pintunya orang itu biasa, jangan terlalu keras. Kalau sudah 3 kali udah keluar ya sudah pulang. Sudah pulang, itu adabnya seperti itu. Orang telepon juga seperti itu. Sekali tidak diangkat, jangan langsung ditelepon, jarak beberapa saat telepon lagi. 2 kali tidak diangkat, jarak beberapa saat telepon lagi. 3 kali. Kalau sudah ya sudah, jangan telepon sudah. 3 kali sudah batas maksimal itu. Bisa jadi orangnya lagi tidur, orangnya lagi sibuk, orangnya lagi hatinya tidak bersahabat. Itu kadang tidak pengen ngangkat teleponnya siapapun itu. Udah, itu memang adabnya seperti itu. Insya Allah sahabat saya tidak bisa membayangkan itu ya. Jadi mungkin kalau seandainya mereka berjalan ini menurut bayangan saya ya, karena di sini tidak dijelaskan. Saya membayangkan mungkin mereka seandainya berjalan pakai sandal di depan rumah Rasulullah itu mungkin sangat pelan, biar tidak kedengaran suara sandalnya, khawatir mengganggu, suaranya itu mengganggu Rasulullah ketika berada di dalam rumahnya beliau. Ada sahabat namanya Barra bin Azib. Laqad kuntu uridu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil amri fa uakhiru sinina min haibatihi. Pernah Barra bin Azib ini ingin mengutarakan permintaannya kepada Rasulullah. Tapi ini diundur sampai beberapa tahun. Saking tidak beraninya ngomong kepada Rasul, saking haibahnya itu wibawanya sangat besar Rasulullah itu. Sampai pengen tanya, pengen ngajukan satu permintaan,
sampai diundur sampai beberapa tahun loh. Saking wibawanya Rasulullah itu. Tidak bisa digambarkan, tuh tidak bisa. Dicontohkan siapa juga tidak bisa. Dicontohkan siapa juga tidak bisa. Tidak usah jauh-jauh Rasulullah. Mungkin ketika ada orang yang terkenal, kalau dari perempuan misalkan Ustazah Halimah Al-Idrus misalkan, coba mau tanya, maju mundur kan? Maju mundur, kita ini siapa, beliau siapa? Maju mundur. Karena kita ngerasa banyak dosanya, beliau adalah orang yang mulia. Ini Rasulullah tambah seperti apa? Gambarannya itu seperti apa? Ini betapa sahabat itu mengagungkan kepada Rasulullah. Dan mereka para sahabat ini juga bukan hanya mengagungkan Rasulullah, tapi juga mengagungkan ketika mereka membaca hadis-hadis dan sunnah Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat dijelaskan ada seorang sahabat yang bernama Ibrahim bin Abdullah bin Quraim Al-Ansari, qadhi yang ada di Madinah, seorang hakim yang ada di Madinah. Suatu ketika ini beliau bercerita, suatu ketika ada Malik bin Anas. Beliau itu membaca hadis, tapi beliau ini membaca hadisnya dalam keadaan berdiri. Kemudian beliau ini ngerasa tidak nyaman, dan beliau ini membaca hadisnya akhirnya tidak berdiri dan membaca hadis dalam keadaan duduk. Itu mereka menghormati, karena membaca hadis dalam keadaan berdiri mereka tidak mau. Ada namanya Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ini orang yang suka ketawa. Orangnya itu mungkin humoris atau lucu atau bagaimana. Fa idza dzukira indahu hadisun nabi khasya. Tapi ketika disebut hadis-hadisnya Nabi, tiba-tiba khusyuk. Muhammad bin Sirin ini orang yang suka ketawa, suka ngelucu, orang yang humoris, tapi pada saat membaca atau didengarkan hadis Nabi khasya, tiba-tiba khusyuk seketika, berubah drastis karena menghormati yang dibaca adalah hadisnya Nabi. Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, la yuhaddisu bihadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa wa huwa ala wudu ijlalan lahu. Imam Malik ini tidak pernah satu kali pun membaca hadis kecuali beliau dalam keadaan punya wudu. Kenapa kok harus punya wudu? Ijlalan lahu, untuk mengagungkan kepada Rasulullah. Kita juga seperti itu, baca hadis, baca maulid itu kalau bisa dalam keadaan suci. Kalau tidak dalam keadaan suci ya tidak masalah, tidak dosa. Misalkan lagi berhalangan tidak masalah, karena memang itu sifatnya perempuan. Yang penting hatinya itu, ya Allah, saya sebenarnya ini pengen memuliakan dalam keadaan suci, tapi kondisinya saya seperti ini, ya tidak masalah, pasti Allah itu akan mengetahui keadaannya. Ada namanya Mus'ab bin Abdullah. Beliau menceritakan Imam Malik. Imam Malik ini memang adabnya kepada Rasulullah ini sangat luar biasa. Idza haddasa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a wa tahayya'a wa labisa thiyabahu tsumma yuhaddis. Sayyidina Malik bin Anas ini ketika mau menjelaskan tentang Rasulullah, baik itu membaca hadisnya maupun yang lainnya, beliau berwudu, kemudian memakai pakaian yang bagus, baru beliau itu menjelaskan hadis atau hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada juga salah seorang sahabat, ketika beliau ini ditanya oleh seseorang, beliau ini masih tanya lagi, yang kamu tanya ini permasalahan apa? Apa permasalahan hadis atau yang lainnya? Kalau misalkan yang tanya ini bilang, yang saya tanyakan adalah berkaitan dengan hadis Rasulullah, maka sahabat ini langsung masuk ke kamar mandi, pakai wangi-wangian, pakai pakaian yang bagus, pakai imamah, pakai rida,
langsung duduk dan khusyuk, dan di situ disiapkan dupa, ud, wangi-wangian, karena beliau menjelaskan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya majelis maulid, majelis sholawat itu ya bagus dikasih wangi-wangian kalau ada, pakai parfum atau pakai dupa, bukhur, itu bagus. Kemudian juga ada namanya sahabat A'mash. Beliau itu ketika mau membaca hadis dan beliau tidak punya wudhu, maka beliau tayamum. Itu Sayyidina A'mash ya. Saking menghormatinya kepada hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah. Abdullah bin Mubarak ini menceritakan, ini juga yang pernah saya ceritakan. Abdullah bin Mubarak ini menceritakan tentang Imam Malik yang waktu itu lagi membaca hadis. Tiba-tiba wajahnya berubah, jadi merah, jadi menguning, dan tidak bergerak sama sekali. Dan hadis diteruskan untuk dibaca. Setelah selesai, ditanya oleh muridnya, "Wahai Imam, kenapa engkau tadi kok wajahnya berubah jadi merah, jadi kuning?" Kemudian Imam Malik menjawab, "Ini aku disengat kalajengking sebanyak 16 titik." Kenapa kok tidak diputus baca hadisnya? Innama sabartu ijlalan li hadis Rasulullah. Aku sabar untuk tidak memutus hadis itu karena untuk memuliakan hadisnya Rasulullah. Padahal disengat 16 titik kalajengking. Itu saking hormatnya mereka para pecinta Rasulullah, walaupun yang dibaca adalah hadisnya Rasulullah, bukan langsung hadir di majelisnya Rasulullah. Ada juga orang yang membaca hadis dalam keadaan berdiri. Akhirnya ada seorang hakim semacam polisi begitu memerintahkan dia untuk dipenjara. Kemudian ini kenapa kok dipenjara? Karena dia tidak punya adab kepada Rasulullah. Masa baca hadis sambil berdiri. Pernah juga ada namanya Hisham bin Ghazi. Ini bertanya kepada Imam Malik tentang sebuah hadis. Dan Hisham bin Ghazi ini bertanya dalam keadaan berdiri. Akhirnya Hisham bin Ghazi ini dicambuk sebanyak 20 kali cambukan. Karena kasihan, langsung berhenti itu, tidak dicambuk. Apa yang dikatakan oleh Hisham? Aku pengen dicambuk lagi sehingga aku bisa mendengarkan hadis. Itu Hisham itu. Tanya hadis tapi dia berdiri. Kemudian dicambuk sama polisi yang ada di situ. Tapi setelah dicambuk ternyata Hisham ini pengen dicambuk lagi agar bisa mendengarkan hadis. Itu orang-orang dulu. Dan Sayyidina Malik dan Imam Al-Lais ini juga ketika menulis hadis tidak pernah menulis kecuali dalam keadaan suci. Kita lagi nulis sholawat, lagi nulis maulid, lagi nulis hal-hal yang berkaitan dengan sifatnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, itu juga sudah semestinya dalam keadaan suci. Sudah seperti itu, harus dalam keadaan suci. Itu beberapa hal yang berkaitan dengan cara para sahabat menghormati, memuliakan dan mengagungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.